أعوذ بالله السميع العليم من الحمد لله على إحسانه وشكره له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقديما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, di malam yang berkah ini Allah Ta'ala pertemukan kita kembali di majelis Tawasau bil Haq wa Tawasau bis Sabr. Semoga liqa kita, majelis kita, pertemuan ini dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang bisa kita banggakan di yaumul qiyamah dan bisa menjadi amal yang kemudian menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jamaah sekalian yang megang kitab, enten pinten sing megang kitab niki? Tunggal kali 3 sekawan gangsal 6. Ibu-ibu betul kitab sedaya nggih? Oh, dereng, alhamdulillah. Halaman 19 jamaah. Kita lanjut pembahasan tentang amal ulama, nggih. Amal ulama. Seperti apakah ulama-ulama kita dalam beramal? Ya, harapannya kita meniti jejak mereka, amalkan amal-amal yang diamalkan oleh para ulama. Ya, jadi generasi yang baik, generasi yang afdal adalah generasi yang dimana dididik langsung oleh wahyu. Dan generasi setelah mereka, maka itulah generasi yang paling mulia jamaah. Generasi yang dikader, generasi yang dididik, generasi yang diajari langsung oleh wahyu. Siapa itu? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian level berikutnya adalah generasi yang dididik, generasi yang diajar oleh orang yang belajar langsung dari wahyu. Siapa mereka? Tabi'in. Kemudian generasi berikutnya, generasi yang diajar oleh generasi yang pernah belajar langsung dengan orang yang belajar dengan wahyu. Berarti atba'u tabi'in. Jadi Bapak Ibu sekalian, generasi 3 inilah yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi adalah zamanku. Summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Kemudian di bawahnya, kemudian di bawahnya. Artinya ini sebuah isyarat jamaah sekalian bahwa di mana kita itu belajar kepada orang-orang yang ahlinya, maka pujian khairun nasi qarni summal ladzi yalunahum summal ladzi yalunahum insyaallah itu ada dalam diri kita. Walaupun kita jauh dari generasi yang terbaik, ya. Tetapi minimal orang yang belajar sanad sampai kemudian baginda Rasulullah, kita termasuk insyaallah taala bagian dari orang yang terpuji. Nah, kita masuk di pasal tentang para ulama yang mereka beramal. Dan sebelum masuk ke tema atau ke materi, saya ingin mengajak pada jamaah sekalian rahimakumullah memahami tentang sifat-sifat orang yang berilmu. Dan panjenengan semua orang yang berilmu jamaah. Nggih. Jangan dikira panjenengan tidak berilmu. Panjenengan semua orang-orang yang berilmu. Buktinya apa? Buktinya ketika kita sholat menggunakan ilmu, betul? Buktinya panjenengan ketika kemudian puasa menggunakan ilmu. Ya. Artinya kadar keilmuan kita sesuai dengan kapasitas ilmu yang kita punya. Ya.
Maka sifat orang yang disebut dengan mu'allim, panjenengan perhatikan 3 jemaah. Ya, siapapun dia. Hatta mungkin yang berbicara hari ini di depan panjenengan, perhatikan 3 hal kalau orang itu punya sifat sebagai apa? Mu'allim, sebagai guru, sebagai ustadz ataupun dai atau mubalik atau bahasa yang kita bahas pada ulama. Perhatikan 3 sifat jemaah. Siapa saja yang punya 3 sifat ini maka dia mu'allim, walaupun dia nggak ngajar. Siapa saja yang punya 3 sifat karakter ini maka dia adalah hakikatnya seorang murabbi atau guru. Berarti kalau orang itu walaupun dia guru ataupun mu'allim atau ustadz atau dai atau mubalik kok tidak punya 3 sifat ini maka dia bukan guru, bukan mu'allim, bukan sifat daripada ulama. Seorang mu'allim adalah 1 punya al-aqaid. Ya, al-aqaid itu jamak dari akidah. Yang bahasa sederhana kita itu prinsip keyakinan Islam. Prinsip ideologi keyakinan sebagai seorang apa? Muslim. Ya, itu 1 jamaah. Makanya kalau seorang dai, seorang mubalik, seorang guru keyakinan terhadap Islamnya tidak benar, mending gak usah jadi guru, gitu. Ya. Makanya kenapa sekarang masya Allah ya, barakallah, para pemimpin kita termasuk di antara di sini adalah pendidikan di negeri ini, di mana salah satu di antara pendidikan kita itu kan menekankan bahwa terkait dengan apa? Religius atau kita sebut dengan agama. Guru itu kalau mau ngajar Bapak Ibu sekalian, sekarang kan muncul yang namanya kurikulum 13. Itu penekanannya terkait dengan apa? Religi, agama. Maka semua guru kalau ngajar harus disusupkan di dalamnya tentang bagaimana agama Islam. Atau kalau dalam bahasa Pancasila ya agama yang dianut gitu. Artinya apa? Mau ngajar apapun maka di situ harus ada tentang akidah, tentang keyakinan, betul? Itulah menariknya kenapa kemudian setiap kita dituntut untuk memiliki sifat al-aqaid atau akidah. Dan akidah ini jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita breakdown lagi gitu ya, kita bahas lagi, akidah itu ada yang sifatnya terkait dengan akidah al-imaniyah. Imaniyah itu hal-hal yang sifatnya bicara masalah hati jamaah. Iman pada Allah, iman pada malaikat, yang lebih kepada sifatnya perkara-perkara gaib. Akidah dalam bab masalah perkara-perkara gaib itu kita lihat dalam konteks Al-Quran. Allah awal dalam surat Al-Baqarah menekankan ciri-ciri orang-orang yang beriman apa? Yu'minuna bil ghaib. Ya, jadi ternyata ciri-ciri orang yang beriman itu lebih banyak perkara-perkara gaib dia imani. Iman pada Allah, ya, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada Rasul. Ya, panjenengan nggak pernah bertemu dengan Nabi jamaah. Panjenengan pun juga nggak pernah bertemu kemudian Nabi sebelum Nabi kita Muhammad. Ada Nabi Ismail, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yunus bin Matta. Kita nggak pernah bertemu dengan mereka-mereka, tetapi kenapa ikatan iman dengan Rasul itu kuat sekali? Ada nggak di antara kita yang kemudian mengingkari misalnya adanya seorang Nabi yang bernama Nabi Yunus bin Matta? Yang dulu sampai Nabi kemudian memuji tempat kelahirannya Nabi Yunus bin Matta karena beliau mendakwahkan tauhid. Nggak ada jemaah. Ada nggak orang yang menentang terkait dengan Nabi Zakaria? Ya, yang lama nggak punya keturunan. Udah dibully gitu ada? Nggak ada. Ada nggak di antara kita yang kemudian membuli atau mengatakan terkait dengan Nabi Yunus alaihissalam yang ketika disuruh dakwah dia kabur? Nggak ada jemaah. Ya, perkara gaib semua. Termasuk di antara perkara gaib adalah masalah takdir. Banyak lagi setelah kematian, alam kubur, alam barzah, alam hisab, alam sirat, alam mizan, surga, neraka, jin, iblis, seton. Itu perkara gaib semua. Ya, sehingga al-aqdiyah dalam bab masalah imaniyah itu fokus kita kepada masalah apa? Perkara-perkara gaib. Ya, maka oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, perkara gaib itu nggak bisa panjenengan raba-raba dengan indera kita, dengan pengetahuan kita, nggak bisa. Perkara gaib itu nggak bisa kita raba dengan sesuatu yang mungkin kita cerdas kemudian kita bisa menebak, nggak bisa. Lalu kita nebak yang di belakang masjid atau di samping masjid itu nggak bisa jemaah, betul. Apalagi yang sifatnya itu gaib, yang sifatnya hakiki,
Ya, maka oleh karena itu bab masalah al-iman terkait dengan perkara gaib itu penting, ya. Taib itu terkait dengan akidah, ya. Dan kalau kita jabarkan panjang ini jamaah sekalian, intinya dalam akidah itu ada perkara gaib yang disebut dengan imaniyah, bab masalah iman kepada Allah dan lain sebagainya. Taib. Yang kedua, sifat seorang mubalik, sifat seorang muallim atau seorang ustadz atau dai adalah miliki sifat al-ulum. Dia harus punya bidang ilmu jamaah. Harus. Ya, contoh sederhana, gak usah jauh-jauh. Guru ketika dia ngajar nggak punya modal ilmu, menderita jamaah, menderita di kelas sudah. Ya, karena saya tahu persis bagaimana seorang guru kalau di kelas, kalau dia tidak menguasai terkait dengan metodologi mengajar, kelas itu jadi neraka jahanam bagi dia. Betul nggak? Enten jadi guru, Bapak Ibu? Sinten? Bu guru enten? Pak guru? Masya Allah, beliau paham. Masuk kelas kita nggak menguasai kelas, nggak tahu bagaimana cara ngajar. 1 jam itu kayak 10 tahun jamaah. Kapan belnya ini? Kapan kemudian bel istirahat? Padahal bel istirahat mengganti masuk kelas berikutnya, masuk neraka berikutnya, kan gitu. Itu bagi orang-orang yang nggak paham terkait dengan bagaimana ilmu masuk kelas. Itu dari bab masalah sekolah. Jadi semua bidang ilmu jamaah, mau bidang ilmu agama, mau bidang ilmu kimia, fisika, biologi, matematika, semua harus mahir dalam bidangnya masing-masing. Ya, apalagi dalam bab masalah surga dan neraka. Maka tidak sembarangan orang itu kemudian memegang estafet dakwah atau ilmu. Maka oleh karena itu, sifat mu'alim adalah al-ulum, dia wajib menguasai bidang ilmu. Dan di sini kata para ulama, di antara orang-orang yang sudah terjun dalam media dakwah, dalam medan dakwah, minimal ilmu itu ada 3 jamaah. Ya, ada ilmu alat, ilmu bantu, dan ilmu pokok. Ilmu alat itu seperti halnya misalnya kita belajar sederhana jamaah ya. Misal, ini saya bawa contoh. Orang banyak bertanya, Ustadz, gimana caranya kita baca kitab Gundul? Misalnya gitu, betul nggak? Gimana ini caranya Ustadz yang tadinya nggak ada harokatnya muncul harokat dan kita bisa baca? Saya bilang miliki ilmu alat bahasa Arab, kan gitu. Ya, miliki ilmu alat dengan apa? Belajar bahasa Arab. Jadi orang belajar bahasa Arab itu jangan buat gaya-gayaan jamaah. Itu cuma wasilah untuk memahami bacaan kitab kuning, kan gitu. Ketika orang itu sudah mahir dalam kitab kuning, maka bahasa Arab itu nggak dipakai lagi jamaah. Itu namanya ilmu apa? Alat. Tapi masya Allah ya, di luar sana orang belajar bahasa Arab berbangga gitu. Ini loh, ya ahli Arab gitu. Padahal baru alatnya, baru wasilah untuk kita memahami terkait dengan segudang ilmunya para ulama dalam bahasa Arab. Ya, karena faktanya masih sangat banyak sekali ya kitab-kitab bahasa Arab yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Ya, sangat banyak sekali. Ya, sehingga orang itu kalau membuat sebuah maroji, ya, maroji itu apa ya? Rujukan untuk, kalau hari ini kita nyebutnya mungkin sebagian orang daftar isilah untuk kita mencari referensi, ya, daftar referensi. Daftar referensi itu jamaah sekalian, masya Allah, ya. Mungkin kalau kita bicara penelitian di tempat kita ada namanya doktoral, betul nggak ya? Ada kemudian magister, ada kemudian sarjana. Kalau sarjana banyak para peneliti. Kemudian master S2 juga banyak, doktoral mungkin sedikit. Di luar sana ya, di Madinah Al-Munawwarah, orang yang kajiannya doktoral S3 semua berbahasa Arab, ada kajian yang sangat menarik, semua kumpulan bahasa Arab, judul disertasinya kurang lebih ada 60 sampai 160 jamaah, hampir mirip. Ya, mirip-mirip dengan kita lah kalau kita sekolah itu ada orang ngambil skripsi judulnya mirip-mirip banyak gitu. Lah, di luar sana di Timur Tengah yang berbasis bahasa Arab judulnya dengan beragam itu kurang lebih miripnya ada sekitar 200 sampai lebih, bahkan ada yang 1000. Dan itu masih banyak yang menggali terkait dengan masalah bahasa Arab. Artinya begini jamaah, orang ketika kemudian dia terjun dalam dakwah atau disebutlah mu'alim ya, atau guru atau ustadz atau mubalik atau dai, wajib punya bidang ilmu. Yang pertama ilmu alat dia kuasai, kemudian yang kedua ilmu pembantu, ya, yang disebut kita ilmu-ilmu yang kemudian sifatnya eksternal jamaah, yang dari referensi yang lain, ya. Makanya kalau orang itu kemudian menyampaikan ya,
guru itu ya, guru. Ya, karena saya tahunya di pendidikan sedikit gitu Bapak Ibu. Guru itu kalau referensinya banyak, enak kita dengar, betul nggak? Ketika jenengan dulu sekolah, kalau ada guru yang referensinya itu banyak, kemudian dia punya segudang referensi, dia baca buku A, B, C, D, E, itu kita dengar beliau enak ngomongnya. Kenapa? Karena di sini sudah terekam semua buku-buku referensi yang ada. Tapi kalau ada seorang guru, dia punya makan atau di dalam referensinya satu buku, maka kayaknya akan monoton. Ya. Dia tidak bisa kemudian bergerak lebih luas untuk menjabarkan. Ya. Itu contoh sederhana jemaah. Ya. Contoh apa? Sederhana. Sehingga ada yang namanya ilmu eksternal yang mantu dalam bidang ilmu. Nah yang pokok ini, nah ilmu yang disebut dengan ilmu pokoknya, usulnya. Ilmu usulnya adalah pemahaman terkait dengan agama sesuai dengan sumbernya, itu usul. Sehingga ketika berbicara panjenengan bab masalah ibadah, itu wajib ada ilmu usulnya. Contoh sederhana, jenengan sholat, kenapa sholat? Kenapa jamaah? Saya tanya panjenengan, kenapa jenengan sholat maghrib tadi? Nah itu jawabannya, itu ilmu usul. Oh, karena itu syariat Ustaz. Karena itu perintah dalam Al-Quran Allah katakan bahwasanya wa amur ahlaka bis shalah misalnya, aqimis shalah wa atuz zakah. Dengan kaidah ini namanya ilmu usul, bahwa kita sholat karena ada perintah yang memerintahkan. Itu namanya ilmu apa? Usul. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian dakwah, itu apakah semua orang itu suruh dakwah? Apakah semua orang itu boleh naik mimbar? Dulu zamannya Pak Harto, seingat saya, kata simbah-simbah saya, orang mau naik mimbar saja di zamannya Pak Harto, kalau tidak dapat mandat izin, ditembak atau dibedil atau diturunkan. Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Ya, agak ketat. Ya, dulu dakwanya guru-guru kita dulu di zamannya Pak Harto ketika mau dakwah di mimbar atau jadi khotib itu harus sesuai izin. Ya, nggak semua orang bisa naik. Sekarang masya Allah, semua orang bisa naik. Bahkan naudzubillah min dzalik, orang gila bisa naik. Ya. Bahkan yang kemudian orang, mohon maaf, dia tidak di bidang itu, tidak di bidang ilmu din, tapi dia punya di bidang ilmu lain. Tapi karena dia punya gelar, dia punya nama, dia bisa naik. Ya, dan ini waspada. Maka syarat sifat mu'allim itu dia punya ulum di bidang dia dan punya materi-materi tambahan untuk ilmu tersebut. Taib. Itu kedua jamaah. Yang ketiga, sifat mu'allim yang ketiga adalah wajib bagi dia punya akhlak. Ini mahal jamaah. Orang bisa khutbah di depan, orang bisa menyampaikan materi di depan, dia punya ilmu yang mungkin mencukupi dan bahkan bagus, tetapi kadang-kadang akhlak cara bicara kepada orang, masya Allah, kebun binatang keluar semua. Menjelekkan fulan, menjatuhkan fulan. Akhlak itu jamaah sekalian kalau kita merujuk dalam Kitabul Adab, ya, karya dari Dr. Fuad Hafidhahullah Ta'ala, beliau menjelaskan akhlak itu ada dalam kepribadian orang dari hal yang sifatnya di akidah, kemudian dalam lisan dan perbuatan. Pertanyaan kita Bapak Ibu sekalian, ini contoh sederhana ya. Kalau orang itu ngomongnya nggak pernah, dia jarang ngomong nih. Ya pokoknya orangnya pendiam, ya. Tapi suka mukul. Ini berakhlak nggak? Dia diem, ya, nggak pernah ngomong, tapi dikit-dikit mukul. Sama istri dia berani mukul. Pokoknya dia orangnya kalem dalam lisan, tapi dalam fisiknya dia mukul. Pertanyaan saya, dia berakhlak nggak Bapak Ibu? Enggak. Saya balik sekarang. Ini orang, masya Allah ya, tingkah lakunya, sikapnya anteng, diem. Pokoknya perbuatannya tidak mencerminkan kalau ini orang sering mukul. Tapi ngomongnya, masya Allah, kebun binatang keluar semua, ya, hewan ternak keluar semua. Pertanyaannya, berakhlak atau tidak? Enggak. Sekarang saya gabungkan tiga-tiganya. Orang ini tiga-tiganya atau dua ini dia lisannya baik, artinya dia diem, perbuatannya juga diem, artinya nggak banyak tingkah. Tapi dalam hatinya ada kedengkian dan kita nggak tahu karena dia kan yang dengki dia dengan Allah. Artinya Allah yang tahu dan dia yang tahu. Pertanyaannya apakah dia punya akhlak? Jawabannya pun juga tidak jamaah. Akhlak itu komponennya menggabungkan tiga elemen besar. Pertama dalam hati,
kedua dalam kemudian perbuatan, dan yang ketiga dalam lisan. Makanya dulu orang-orang yang kemudian dikatakan sebagai al-allamah, kalau istilah para ulama disebut al-allamah, atau istilah lainnya adalah Syekhul Islam, itu orang-orang yang sudah terakui keilmuannya. Ibarat kita sudah terakreditasi bagaimana kemudian akidahnya, bagaimana kemudian ilmunya, bagaimana akhlaknya. Maka oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, kalau Bapak Ibu sekalian punya tiga hal ini, maka panjenengan berpotensi untuk menjadi muallim, dan layak menjadi muallim daripada orang yang dikatakan muallim tapi tidak memiliki salah satu di antara ini. Kenapa? Karena muallim itu mentransfer jamaah. Ya. Jadi orang itu kadang-kadang masya Allah ya, dia ngajar, ya, muallim, guru, seorang ulama, itu kadang-kadang dia nggak perlu bicara, nggak perlu dia menyampaikan, cukup saja dia jalan, orang itu bisa mengambil ibroh, ya. Karena kenapa? Karakternya itu kuat sekali dia jemaah. Dia punya zauknya kuat kepada kita, dia kayak semacam ikatan emosionalnya itu sangat kuat, sehingga orang itu kadang-kadang belum ngomong, itu kita sudah dapat ilmu, sudah dapat energi positif, betul nggak? Itulah yang disebut dengan tiga hal tadi jemaah. Jika tiga hal tadi itu menyatu dalam diri seorang muslim, maka dia berhak menyandang sebagai gelar sebagai muallim wal alama au al ulama. Ya. Lah hanya saja tingkatan kita ini berapa sih? Keyakinan kita seperti apa? Ilmu kita sejauh mana? Akhlak kita seperti apa? Ini yang mungkin barangkali berbeda-beda jemaah. Oleh karena itu pentingnya sekali untuk kita perhatikan terkait dengan bab masalah apa? Tafaqquh. Ya. Dan munculnya sebuah hadis yang Nabi katakan, salah satu yang membuat kita ini termotivasi adalah may yuridillahu khairan bihi yufaqihu fiddin. Ya, ini hadis yang semoga menjadi motivasi kita bahwa orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kebaikan adalah difaqihkan. Nah, faqih itu menggabungkan tiga tadi jamaah. Ya, faqih itu apa ya? Paham terkait dengan benar-benar agama, itu menggabungkan tiga tadi. Akidahnya benar, ilmunya mumpuni dan akhlaknya baik. Ya, maka jadi kalau ingin jadi faqih itu butuh tiga hal tadi. Nah, kita buka kitab sekarang ya, halaman 19. Ketahuilah ya, bahwa segala sesuatu yang disebutkan terkait dengan tentang keutamaan ilmu dan ulama hanya berlaku kepada orang-orang yang mengamalkan. Jadi panjenengan kalaupun seandainya belajar kemana-mana nih ya, misalnya S1 di sini, S2 di sini, S3 di sini, S4 di sana, S5 di sana, ya, sampai S9, sampai S10 di bidang ilmu agama, tetapi tidak ada amal praktik yang nyata, maka itu bukan ilmu jamaah. Ya, makanya benar kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, al ilmu laisa bikasratil riwayah. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat yang dihafal. Kenapa beliau mengatakan terkait dengan riwayat? Karena dulu standar orang pintar itu menghafalkan hadis. Ya, standar orang dulu. Kalau dikatakan orang itu pintar, berapa riwayat hadis yang dihafal? Makanya banyak sekali perkataan-perkataan para ulama ketika memberikan nasihat kepada murid-muridnya, jangan kalian cuma menghafal riwayat hadis. Karena dulu orang hafal Quran itu banyak jamaah. Dulu di zaman para aimah kita, orang mencari penghafal Quran dan hafid dan hafidoh, itu tinggal tunjuk. Hafid, hafidoh, penghafal Quran 30 juz, itu banyak. Sekarang kita, masya Allah, nyari yang namanya hafid 30 juz, ya, pundi yang 30 juz? Masya Allah, nggih. Juz 30, sinten? Tak ganti mawon nih. Juz 30 aja jenengan masih tawaduk, masih kurang Ustadz, anaba. Nah, belum ya. Itu kalau orang dapat sertifikat juz 30, kalau anabanya belum maka belum muncul Bapak Ibu. Apalagi kemudian anaba, anaziat, abasa, at-takwir, al-infitar belum selesai semua. Baru apa? Al-ikhlas, an-nas, al-falak, al-kafirun. Al-kafirun aja kadang-kadang bulet ya. Al-kafirun aja kadang-kadang ketukar terus ya. Jadi baca Al-Kafirun bisa 1 jam karena bolak-balik. Enggak sampai finish. Masya Allah. Dulu orang mencari hafid itu gampang. Kemudian standar kedua orang itu dikatakan intelektualnya tinggi adalah riwayat hadisnya. Punya berapa? 100 riwayat hadis. Masya Allah. Berapa? 500 riwayat hadis. Berapa? Sebutan perawi hadis, riwayat hadis yang paling banyak
itulah kemudian Imam Syafi'i mengatakan al ilmu laisa bi kasratir riwayah. Ilmu itu bukan banyaknya hafalan. Ya. Tapi bukan berarti kemudian enggak menghafal, Bu, Pak. Bukan berarti kemudian jenengan setelah ini, kata Ustadz enggak perlu hafal, enggak perlu banyak-banyakan. Ya. Dulu orang itu standarnya riwayat hadis. Kalau kemudian orang yang paling banyak hafalan hadisnya itu disindir oleh Imam Syafi'i, bukanlah Anda itu berilmu dengan banyaknya hafalan hadis, tetapi orang yang berilmu adalah dengan amal perbuatan ibadahnya. Contoh jamaah sederhana, saya enggak usah muluk-muluk nyontohkan. Siapa bapak-bapak yang paling rajin sholat berjamaah di sini, yang paling paling awal? Itu yang paling berilmu. Wes itu aja. Sing masbuk ya berilmu, cuma ilmunya ya sesuai kapasitas masbuknya. Kalau masbuknya sering terlambat, ya itu ya ilmunya masbuk kan gitu. Tetap berilmu, ya, tetap berilmu. Tetapi yang hobi masbuk, ya ilmunya ya masbuk. Ada loh jamaah, masya Allah. Di tempat saya itu ya, saya nggak nyentuhkan di sini lah. Di tempat saya aja nggak jauh-jauh. Yang namanya tempat saya itu Bapak Ibu, depannya kan Pondok Taruna Al-Quran, alhamdulillah. Sampai ada orang bilang kampung ini kampungnya santri, karena jebolannya itu banyak yang kemudian ya berkeluarga dan punya anak, sehingga jadi kampung santri. Ustadznya banyak gitu. Tapi yang jamaah di depan itu masya Allah, bukan jebolan dari santri. Saya sindir berkali-kali ya. Inilah orang-orang yang ulama. Dalam kategori apa? Orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi orang yang berilmu itu orang yang bukan kemudian banyaknya hafalan Qur'annya, bukan hafalan hadisnya, bukan banyaknya halaqah ilmu di mana-mana jamaah, tapi bukti amalnya. Itulah yang disebut dengan apa? Al-ulama. Orang yang berilmu itu. Tapi jenengan juga harus memahami, jenengan beribadah, jenengan beramal harus dibarengi dengan ilmu jamaah. Ingat. Jangan sampai kebablas jenengan amalnya karena habis ini kemudian ngamalkan tapi nggak ada ilmu, itu bahaya juga. Jangan seperti tipe dua orang yang Allah sebut dalam Al-Quran, kategori adh-dhalin dan kategori al-maghdub. Ya. Tapi ikutilah siratal ladzina an'amta alaihim, ikuti jalannya sahabat. Jangan jalannya orang-orang yang maghdub. Siapa maghdub? Nasrani. Dhalin siapa? Yahudi. Sifatnya orang Nasrani jamaah sekalian, itu orang-orang ini tuh mengamalkan tapi nggak tahu dalil, pokoknya semangat ibadah. Ya, itu orang-orang Nasrani. Sedangkan orang-orang Yahudi dia ngerti dalil tapi dia terjang. Ya, makanya sahabat Nabi itu di pertengahannya. Ya, makanya Allah Taala menyebut jalannya orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Taala adalah sahabat, dan itulah tafsir daripada ihdinas siratal mustaqim. Lucu kadang-kadang jamaah sekalian, kita setiap hari kita mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, betul nggak? Doa itu waktu kita sholat. Ya. Setiap kita sholat kan minta kepada Allah, tunjukkan ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami siratal mustaqim. Itu jalannya siapa jamaah? Selama ini jenengan ketika membaca ayat ihdina siratal mustaqim, itu jalannya siapa? Jangan-jangan jalannya badukun, enggak. Jalannya siapa? Jalannya sahabat. Jalannya orang-orang yang mengamalkan di atas ilmu, itulah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah diajarkan waktu kita pertama kali sholat, sudah disuruh oleh Allah Taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan ikuti jalannya orang Nasrani dan orang Yahudi. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa begitu berharga dan besarnya seorang muslim ketika beramal dibarengi dengan ilmu. Ya, maka saya mengajak kita semua, setelah panjenengan punya ilmu langsung amalkan. Fattakullah mastata'tum, dengan kadar itu, tapi ya, kadar semampu panjenengan. Para sahabat masya Allah jamaah sekalian, mereka itu tidak akan berpindah ke ayat berikutnya sebelum ayat yang dikaji itu diamalkan. Itulah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, pernah suatu ketika sahabat Nabi mempelajari sebuah ayat, ya, karena ayatnya berat terkait dengan asma wa sifat. Yauma yuksafu ansaki wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Di hari kiamat nanti jamaah, Allah Subhanahu wa taala akan menyikapkan kemudian betisnya dan semua manusia bersujud. Surah Al-Qalam. Para sahabat bingung.
Gimana mengamalkan ayat ini ya Rasulullah? Ya, ketika kemudian betis Allah dinampakkan, kemudian manusia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya, yakini dan pahami nanti kondisi manusia seperti itu. Anda nggak paham lagi, maka tidak akan beranjak ke ayat berikutnya. Ya. Dan begitu seterusnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai khatam mempelajari bagaimana tafsir dengan baik dengan Nabi pelan-pelan. Kita itu beda jemaah. Kita itu kayaknya kalau ngulang pelajaran terasa kayak aib, betul nggak sih? Di bangku sekolah, ya ini kesalahan kita juga sih Bapak Ibu. Sudah termindset oleh kita, nggak tahu dari mana asalnya, yang jelas sudah terprogram. Dalam benak kita, anak kalau nggak naik kelas itu apa nyebutnya? Ya Bu, anaknya nggak naik kelas. Oh, anak sampean apa? Itu dari mana? Kosakata itu dari mana? Ayo. Saya tanya panjenengan, yang paling senior usianya di sini. Dari mana kosakata kalau anak kita nggak naik tiba-tiba kemudian muncul? Ketahuilah jemaah sekalian, orang nggak naik kelas itu kemudian apakah itu dikatakan bodoh? Justru ada hikmahnya dia ngulang pelajaran. Dulu ya, Imam Syafi'i itu ngulang pelajaran sampai 11 kali, 15 kali jamaah. Dengan tema yang sama dengan gurunya Yahya bin Mu'in. Al-Imam Bukhari juga demikian. Apakah Imam Syafi'i, Imam Bukhari itu kemudian bodoh? Kala tidak. Saya pernah singgung sedikit bahwa kecerdasannya Imam Bukhari itu 10 kali lipat dibanding kecerdasannya Al-Imam Bukhari. Imam Syafi'i kecerdasannya 10 kali lipat daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari kecerdasannya dibanding orang rata-rata itu 50 orang rata-rata pada umumnya. Imam Syafi'i kurang cerdas apa jemaah? Kalau ngaji nggak pernah nyatet, pulang-pulang disalin ulang, nggak ada yang ketinggalan. Kurang cerdas apa beliau? Belajar dengan gurunya 15 kali ngulang. Maksudnya diulangi lagi. Salah satu alasan beliau ittiba bisunanis sahabah. Ternyata beliau mengatakan, saya mengikuti bagaimana jejaknya para sahabat Nabi ketika belajar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya besok kita ulangi lagi nih jamaah. Ya. Ada yang wah Ustadz nggak ngaji Ustadz besok udah pernah dipelajari kan gitu. Kita itu kalau sudah pernah belajar untuk ngulang pelajaran yang sama terasa kayak udah pernah Ustadz ganti yang lain gitu. Itu kita. Padahal jamaah sekalian, masya Allah ya, sebuah hikmah yang sangat apik sekali ketika salah satu di antara guru besar ya, muridnya Sa'albani rahimahullah taala ya dari Jordan, ulama-ulama kibar, beliau memberikan sebuah tahqiq ya, sebuah catatan. Anda mengulang pelajaran kata beliau ya, kama qala Syekh Masyhur rahimahullah taala, Anda mengulang pelajaran, mungkin waktu kemarin Anda belum paham, hari ini paham. Mungkin Anda mengulang pelajaran yang keempat, yang di pertemuan 1, 2, 3 Anda tidak dapat faedah, di pertemuan keempatnya dapat faedah. Mungkin Anda mengulang pelajaran yang ke-10, pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 9, Anda nggak paham, Anda nggak dapat faedah, tetapi di pertemuan ke-10 Anda dapat faedah dan Anda paham dan Anda mungkin dan Anda yakin. Kemudian beliau contohkan jemaah. Saya mau tanya Bapak Ibu, yang menghafal Quran, jenengan kalau menghafal Quran itu sekali baca langsung hafal atau diulang? Semakin diulang semakin kuat atau semakin lemah hafalannya? Makin kuat. Kan gitu. Teori orang belajar tuh begitu jamaah. Ya. Semakin kita ulang berkali-kali, itu bukannya kita makin bodoh, enggak. Tapi makin pintar, gitu loh. Ya, oleh karena itu, pengulangan pelajaran dars itu muhim ingdal a'immah ya. Di kalangan para ulama dulu saja. Sekarang kita mungkin masya Allah ya, sudah mulai ya ada kemunduran ya terkait dengan apa? Pengulangan pelajaran. Nah, kita kembali ke poin halaman 19 ya. Jadi, orang yang dikatakan orang yang berilmu adalah orang yang mengamalkan ilmu yang dia miliki. Orang-orang yang mulia adalah orang yang bertakwa. Dan orang yang mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kemuliaan seseorang itu inna akramakum indallahi atqakum ya. Nah, dan bukan orang-orang yang kemudian mencari dengan niat yang buruk dalam belajar. Nah, ini saya tambahkan dikit jamaah. Ada loh orang itu belajar tapi niatnya buruk. Kenapa disebutkan buruk? Pertama, niatnya bukan karena Allah, bisa jadi. Kedua, niatnya ingin dipuji manusia,
ya. Ketiga, bisa jadi dia belajar niatnya karena mungkin ingin perhatian dengan temannya. Ya, makanya niat itu masya Allah jamaah sekalian abot, ya, berat. Beratnya niat itu kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala seperti kita memindahkan Bukit Uhud ke tempat A ke tempat B. Ya. Bukit Uhud itu memang nggak tinggi jamaah. Dia nggak tinggi juga nggak besar. Tapi adakah orang yang bisa memindahkan ke Gunung Uhud? Tidak ada. Ya. Hasan Al-Basri mengistilahkan orang belajar ikhlas atau untuk ikhlas itu seperti orang memindahkan bukit A ke bukit B. Berat. Ya. Hari ini kita ikhlas mungkin, tapi di tengah perjalanan wallahu a'lam. Ya, makanya ada kalanya orang-orang yang kemudian dia mencari niat yang buruk dalam belajar. Ya. Maksud di sini adalah niat-niat yang tidak baik atau busuk, ya, naudzubillah, atau dia belajar berambisi niat duniawi. Ya, makanya jamaah sekalian, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja panjenengan mau ngambil jurusan misalnya matematika monggo. Mau jurusan biologi silakan. Mau jurusan apapun monggo silakan. Ya. Kemudian kerja dapat sesuai dengan jurusan juga monggo silakan, enggak ada masalah. Tapi ingat, ketika belajar kemudian karena tujuan duniawi, tujuan materi, tujuan harta, maka belajar seperti ini yang kemudian tercela. Loh Ustaz, saya profesinya sebagai dokter gimana? Ya, kalau yang sudah menikah sebagai profesi dokter ya niatkan untuk kemudian ibadah ketika kita bekerja. Ya, makanya orang itu jamaah sekalian, ketika dia sudah menikah, maka profesi pekerjaan apapun itu nanti nilainya jadi ibadah. Yang belum menikah bagaimana? Maka niatkan kemudian untuk bekerja ya dengan profesi yang kemudian tidak agama katakanlah begitu, kemudian hartanya kita sedekahkan, kemudian waktu kita untuk bekerja dalam kebaikan insya Allah berpahala. Ya, maka semua jamaah sekalian di dunia ini kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala maka semua adalah mal'unun wa mal'unun fiha. Semua yang di dunia ini tercela. Ya. Semua yang di dunia tercela dan yang di dalamnya pun tercela. Apa yang kita punya? Rumah, mobil, istri, anak, harta, jabatan, pangkat, semua tercela jamaah. Karena Nabi katakan ad-dunya mal'un. Dunia itu terlaknat. Dan yang di dalamnya pun juga tercela. Kecuali 3. Ya. Perhatikan. Pertama adalah dzikrullah. Orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang alim wa muta'allim. Orang yang belajar dan orang yang mengajarkan ilmu agama, ya. Bukan ilmu yang lain. Ya. Yang ketiga adalah orang yang tanasuh, saling mengingatkan di atas kebaikan. 3 ini tidak tercela. Panjenengan silakan memposisikan diri, pilih salah satu di antara 3 ini. Mau jadi orang yang ahli dzikir, atau orang yang ahli belajar, atau yang mengajarkan, atau mengingatkan saudaranya dalam kebaikan. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kalau tidak ada 3 di antara hal ini dalam diri kita, maka panjenengan masuk kategori yang tercela dan terlaknat karena di dunia. Ya, wa na'udzubillah. Nah, maka termasuk di antaranya, nah ini menarik nih kata beliau. Orang yang berambisi juga kemudian memperbanyak pengikut dan murid. Jadi kalau kajian harapannya muridnya banyak, ya. Kalau nggak banyak nggak mau ngisi kajian. Kalau pengajiannya cuma jamaahnya 1, 2, 3, 4 lemes. Kalau jamaahnya 1000, masya Allah, ya. Ya ini hati-hati. Ya, makanya seorang muallim, seorang guru itu bukan dilihat dari jamaahnya jamaah, bukan dilihat dari mad'unya, bukan dilihat dari audiennya. Nabi Nuh alaihissalam sebagai motivasi kita semua. Kalau kita sedang berdakwah atau kita mengingatkan orang kok nggak ada yang mau ikut gitu misalnya, tenang, jenengan nggak perlu bersedih. Tengok Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu kata para ulama jamaah sekalian, dakwahnya hampir 1000 tahun. Itu bukan usia beliau sejak lahir sampai kemudian meninggal. Kata para ulama, setar dakwah beliau itu hampir 1000 tahun. Ya. Dan dulu standarnya para orang-orang terdahulu diberikan Allah Ta'ala wahyu itu di usia 40 tahun. Ya, katakanlah berarti tambah 40 tahun ke belakang, berarti usia Nabi Nuh kurang lebih hampir 1000 tahun beliau berdakwah
dan di mana umatnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh itu falam yazidhum du'ai illa firara. Tidak bertambah jamaahnya, justru malah pada kabur. Apakah kemudian Nabi Nuh itu berhenti berdakwah? Kala tidak. Ya. Tetap beliau berdakwah. Bahkan naudzubillah min dzalik, jamaahnya itu datang di hadapan beliau alaihi salatu wassalam, duduk, kemudian ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Jadi jari jemarinya dimasukkan jamaah ke telinganya. Kayak gini. Ya, ja'alu asabi'ahum fi adanihim fastaqsaw thiyabahum. Setelah itu menggunakan sarungnya atau bajunya ditaruh di kepalanya. Kira-kira ada enggak jamaah sekarang hari ini seperti itu? Sebenci-bencinya panjenengan dengan guru panjenengan, enggak ada yang berani di depan guru kita, di depan ustadz kita, tiba-tiba panjenengan, Pak, ini lihat Pak. Ada? Enggak ada. Udah gitu kita pakai sarung, kita tutupkan ke wajah kita di depan guru kita atau ustadz kita, ada? Enggak ada. Berarti kita ya masih mulia lah. Kadang-kadang ada orang yang benci dengan gurunya. Waktu kita dulu sekolah loh Bapak Ibu, kita pasti punya kan guru-guru yang dibenci. Guru yang kuwiler gitu. Kalau masuk, kalau nggak marah nggak afdol, itu guru-guru killer. Ternyata Masya Allah justru yang killer-killer itu yang kita ingat. Betul nggak? Yang kalem-kalem, yang sedang-sedang, lewat tuh. Guru yang killer, yang gualak, Pak Parjo ya, ketemu di jalan. Yang dulu panjenengan nyabet saya Pak, makasih ya Pak, sabetannya saya jadi guru juga. Saya juga nyabet murid saya Pak. Gitu. Wah ini murid nggak semua harus sabetan gitu loh. Ya. Jadi kadang-kadang ada guru yang memang dia itu killer, tapi ternyata dampaknya kita jadi orang sukses. Ya mungkin ya Bapak Ibu, ada guru itu killernya memang untuk kita itu pinter, ada. Tapi ada guru itu killer tapi memang punya motif sendiri, dia dendam. Nah itu yang naudzubillah. Jadi guru itu killer gitu tapi dendam. Ini kan nggak pernah masuk nih ya. Aiman nggak pernah masuk, pok. Ya, nggak ngerjain PR, pok. Nah itu bedakan Bapak Ibu. Ya, ada loh orang itu mendidik dengan killer tapi kasih sayang, tapi kalau killer dengan bentuk apa? Amarah, itu beda, nafsu beda. Ya. Nah semoga guru-guru kita ya karena didikan kasih sayang. Nah, jadi banyak pengikut tidak jadi tolak ukur benernya dakwah. Ya, jadi panjangan jangan tertipu. Wih, Masya Allah di masjid sebelah jamaahnya penuh sampai 5 tingkat, masjidnya dibangun lagi 10 tingkat penuh semua. Dakwahnya Ustadz ini bener, enggak jaminan jamaah. Ya. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam kurang apa beliau? Beliau itu kalau bicara wahyu semua. 100 sampai 1000 tahun beliau berdakwah, maka isinya semua adalah min kalamullah, dari wahyu. Dan jamaahnya falam yazidhum du'ai ila firara, tidak bertambah setiap harinya, jamaah bahkan kabur. Bayangkan, ngaji datang ke dakwahnya Nabi Nuh, kencing di situ. Kencing kemudian di hadapan Nabi Nuh. Na'udzubillah. Apakah Nabi Nuh kemudian beliau putus asa? La. Itulah bedanya Nabi Nuh dengan Nabi Yunus bin Matta jamaah. Nabi Yunus bin Matta itu mentalnya tidak sebagaimana mental Nabi Nuh. Ya. Nabi Yunus bin Matta ketika beliau berdakwah alaihissalam, umatnya itu mulai kabur, nggak mau dengerin. Nabi Yunus kabur juga. Wah, daripada jamaahku ngeyel gitu ya, jamaahnya pada kabur, saya kabur juga, nggak mau dakwah. Itu Nabi Yunus bin Matta. Akhirnya Allah berikan sanksi, ya. Allah berikan warning ketika beliau kabur, kemudian singkat cerita berada di tepi, tiba-tiba dicaplok ikan. Nah itu kalau bukan karena pertolongan Allah jamaah, nggak mungkin Nabi Yunus bin Matta bisa hidup di perut ikan. Ya, disitulah kemudian Nabi Yunus bin Matta dengan izin Allah Taala dia mengatakan inni kuntu minadz dzalimin, saya termasuk di antara bagian orang-orang yang dolim. Kata para ulama, meninggalkan dakwah yang Allah perintahkan. Maka oleh karena itu tugas panjenengan nggak boleh kabur dari dakwah. Begitu juga nggak boleh kabur dari jamaah. Kita sambung sebentar. Nah kita andan dulu. Ini kita belum masuk hadis Nabi jamaah. Dari tadi kita baca hadis Nabi ya. Nabi kita Muhammad bin Abdullah pernah bersabda ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi dalam kitab Sunannya, dan Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, dan Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Kamil dari hadis Ka'ab bin Malik secara marfu' ya, Rasulullah pernah bersabda, man talaba ilma liyumariya bihi sufaha
ayukathiru bihil ulama aw yasrifu bihi wujuhan nas ilai adkhalahu Allahu nar. Jadi barang siapa yang menuntut ilmu, ya ini berarti panjenengan posisinya. Barang siapa yang menuntut ilmu berarti para santri, para jamaah, para audien, mahasiswa, ya. Siapa saja yang menuntut ilmu kemudian dia suka mendebat, ya, mendebat orang-orang yang tidak berilmu atau disebut dalam istilah sufaha itu bodoh, ya, suka mendebat orang-orang bodoh untuk menyaingi ulama, ya. Jadi kalau debat sama orang nggak paham, tujuannya biar dia dikatakan sebagai orang yang pintar gitu, kurang lebihnya begitu. Atau agar kemudian memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, ya, jadi dia debat tapi sama orang yang sufaha, bodoh, kemudian dia agar dianggap sebagai orang yang hebat, ya. Makanya yang namanya settingan-settingan itu jamaah, masya Allah, itu dosanya gede. Yang settingan-settingan di sinetron-sinetron itu loh, ya. Atau mungkin di dunia nyata juga, kalau orang nyeting agar begini, kemudian agar cari perhatian orang ini, maka itu minal kabair, ya. Jadi kemudian dia mencari perhatian kepada manusia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke neraka jahanam. Naudzubillah. Ya. Ya, maka oleh karena itu, masya Allah ya, dulu ulama-ulama kita, guru-guru kita itu sangat luar biasa tawaduknya jemaah. Sangat luar biasa tawaduknya. Mereka nggak akan berbicara kecuali dengan kalimat yang bisa memberikan manfaat untuk kehidupannya dan akhiratnya di dunia, ya. Kehidupan di dunia dan di akhiratnya. Nggak akan berbicara perkataan-perkataan yang lahwun walaibun, perkataan yang sia-sia, perkataan nggak ada manfaatnya, ya. Nah, hadis ini termasuk di antara hadis yang menunjukkan akan bahayanya untuk kita ini kemudian popularitas atau ingin viral tapi sebab ingin kemudian menjelekkan atau menjatuhkan orang lain, atau kemudian dibuat-buat, atau ingin dikatakan sebagai orang yang pemberani atau yang orang alim atau orang hebat, ya. Hati-hati, ancaman yang keras, ya. Termasuk di antara hadis yang lain Nabi kita bersabda, man ta'allama ilman li ghairillahi aw arada bihi ghaira wajhillah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi barang siapa yang belajar, ya, berarti ini posisinya panjenengan lagi. Barang siapa yang ngaji, barang siapa yang thalabul ilmi, kemudian bukan karena Allah atau berharap selain kepada Allah, ya, berharap pujian lah, berharap inilah dan lain sebagainya, maka silakan menempatkan tempat posisinya, silakan menempati tempat duduknya di neraka. Naudzubillah. Ya, jadi memang di sisi lain banyak keutamaan-keutamaan, tapi ternyata di sisi lain perlu kita hati-hati dan waspada karena ya surga nerakanya tipis, ya, dan itulah tergantung innamal a'malu binniyat. Nah, kita cukupkan untuk kajiannya, kita sambung pertemuan yang akan datang insyaallah taala.